Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yu'allifu baina qulubil mu'minin bil mahabbatil khalisah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jami' tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Mujahidin, para pendengar Radio Mujahidin FM serta pemirsa M2 TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga. Mari senantiasa dan tak henti-hentinya kita haturkan kehadirat Allah SWT atas limpah nikmat yang telah begitu banyak Allah SWT anugerahkan kepada kita semua. Dan kita berharap mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kita atas limpahan nikmat yang telah Allah SWT anugerahkan kepada kita. Sehingga layaklah kiranya Allah SWT masukkan kita ke dalam segolongan kecil orang-orang yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang mau berterima kasih. Salat dan salam semoga selalu tercurah pada kekasih kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai qudwah, sebagai uswah, sebagai panutan, sebagai teladan kita dalam mengamalkan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan meneladani perilaku Rasulullah SAW sekecil apapun itu, mudah-mudahan itu menjadi pemicu ditumbuh suburkannya rasa cinta kita kepada Rasulullah, sehingga kelak kemudian kita dibangkitkan bersama beliau di padang mahsyar, kita berada di bawah panji beliau, dan terlebih lagi tentu kita sangat-sangat berharap mudah-mudahan kita menjadi tetangga-tetangga beliau di Jannatul Firdausil A'la. Amin, Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dia menceritakan tentang pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu diberi seekor bagal. Bagal itu perpaduan antara kuda dengan himar. Jadi kuda dan keledai itu kawin, punya anak, namanya bagal. Perpaduan antara kuda dan keledai. Yang memberi Rasulullah bagal ini adalah Raja Persia. Lalu kemudian ketika bagal itu sudah berada di tangan Rasulullah, Rasulullah saat itu mengajak Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah sepupunya Rasul. Jadi Abdullah bin Abbas ini bapaknya adalah Abbas bin Abdul Muthalib, adik bungsu dari bapaknya Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi Ibnu Abbas ini adalah sepupunya Rasulullah. Walaupun sepupu, tapi usia Ibnu Abbas ketika bersama Rasulullah itu kurang lebih 10 tahun. Pada saat itu Rasulullah SAW kurang lebih usianya sudah 53 tahun lebih. Jadi kemudian Abdullah bin Abbas diajak oleh Rasulullah naik ke bagolnya, ke binatangnya tadi. Abdullah bin Abbas duduk di belakang Rasulullah, digonceng oleh Rasulullah. Lalu kemudian di atas bagol tadi Rasulullah berkata kepada Ibnu Abbas, u'allimuka, atau ya gulam, u'allimuka, ya gulam. Jadi dari kisah ini jamaah yang dirahmati Allah, kita akan ada mengambil paling tidak ada 3 makna atau ada 3 hal yang inspiratif yang bisa kita lakukan sebagai orang tua. Yang pertama, Rasulullah SAW memanggil Ibnu Abbas dengan panggilan ya gulam. Ya gulam ini adalah panggilan untuk anak yang sudah disapih sampai usia belum baligh. Jadi usia setelah sapih itu kurang lebih usia 2 tahun.
Lalu usia sebelum baligh itu kurang lebih 14 tahun. Jadi ya gulam itu adalah panggilan untuk anak-anak. Kalau mungkin kita itu ABG kali ya, anak baru gede. Jadi dia belum baligh, dipanggil dengan kata gulam. Ini sebuah panggilan yang menurut orang ahli-ahli tafsir menyebut bahwasanya panggilan ini adalah panggilan kesayangan untuk anak-anak tersebut. Jadi anak-anak suka dipanggil dengan kata ya gulam. Nah, ini poin yang pertama. Jadi Rasulullah SAW memanggil anak tersebut dengan panggilan ya gulam, wahai anak. Lalu kemudian di situ Rasulullah memberi nasihat kepada Ibnu Abbas. Inni u'allimuka kalimat. Sesungguhnya aku akan menyampaikan kepada engkau beberapa kalimat. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, ini adalah sebuah metode Rasulullah SAW di dalam mendidik anak. Jadi ketika mendidik anak ini, beberapa hal ini harus kita perhatikan. Sebagai orang tua kita perlu memperhatikan hal ini. Agar apa yang kita sampaikan kepada anak itu bisa mereka terima. Dan itu masuk ke dalam diri mereka seumur hidup mereka. Nah, jadi hal yang pertama adalah, poin yang pertama, ketika kita ingin nasihat kita bisa diterima oleh anak, maka hal yang pertama, beri sesuatu yang dia sukai. Kita coba bayangkan ketika sebuah baghol atau anak antara kuda dan keledai tadi itu diberi oleh Raja Persia, lalu kemudian Rasulullah mengendarainya dan mengajak Ibnu Abbas. Itu bagaimana rasa senang ya. Jadi ketika seorang anak, atau misalnya beginilah, kalau kita analogikan, kita ini dapat motor baru. Lalu anak kita ajak, yuk nak, sini kita jalan-jalan pakai motor baru bapak. Itu anak itu rasa senangnya luar biasa. Nah, momen-momen seperti itu adalah momen yang sangat tepat bagi kita untuk memberikan nasihat. Ini yang pertama. Jadi ketika kita ingin memberikan nasihat kepada anak, hal yang terlebih dahulu kita berikan adalah sesuatu yang menyenangkan dia terlebih dahulu. Apa hal yang menyenangkan bagi dia, baru kemudian masuk pada poin-poin nasihat kita. Jadi jangan sampai kita menasihati anak, memberikan taujih atau arahan kepada anak ketika anak lagi suntuk. Dia lagi malas, dia lagi kesal, dia lagi marah misal gitu. Nah, itu tidak masuk. Apa yang kita nasihatkan kepada dia itu tidak akan masuk. Jadi poin yang pertama, berikan dia sesuatu yang menyenangkan dia. Dan sesuatu yang menyenangkan itu tidak senantiasa mahal harganya. Ya seperti Rasulullah tadi, cuma menggoncengkan naik baghol beliau. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, panggil anak dengan panggilan-panggilan yang disenangi dia. Jadi bukan memanggil anak dengan panggilan justru yang tidak disukai oleh anak. Jadi panggil anak dengan panggilan yang disenangi. Lalu kemudian yang berikutnya, poin yang ketiga adalah nasihati anak dengan hal yang simple. Jadi kalimatnya itu tidak panjang. Maka di sini Rasulullah katakan, ya gulam u'allimuka bi kalimat. Aku akan ajarkan engkau beberapa kata, beberapa kalimat. Nah, jadi menasihati anak itu tidak boleh panjang-panjang. Sikit ya, tapi kena gitu. Nah, ini poin yang Rasulullah SAW ajarkan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ada satu hal yang memang menjadi kendala kita sebagai bapak, sebagai orang tua laki-laki, adalah laki-laki ini jarang komunikasi, jarang berbicara dengan anak. Karena apa? Karena sebagian besar pembicaraannya itu sudah habis ketika di kantor atau di tempat dia beraktivitas. Berdasarkan ilmu psikologi, seorang bapak itu dia berbicara dalam satu hari kurang lebih 7.000 kata. Sementara seorang ibu ketika dia berbicara dalam satu hari, dia perlu kurang lebih 26.000 kata. Jadi kita lihat berapa kali lipat seorang ibu itu berbicara. Maka wajar kalau seorang ibu itu ngomongnya banyak.
Karena memang secara psikologi mereka ditakdirkan untuk berbicara itu lebih banyak dibandingkan bapak. Nah, oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah SWT mendorong orang tua laki-laki, bapak, ayah, itu untuk berbicara kepada anak. Walaupun sedikit. Ya seperti Rasulullah contohkan, walaupun beberapa kalimat. Berbicaralah kepada anak, jaga hubungan dengan anak dengan baik. Maka hal ini akan mendatangkan kesan bagi seorang anak. Ketika seorang ayah misalnya dia sudah habis kalimat atau ucapannya telah habis dia pakai ketika di kantor, atau dia seorang guru, atau dia seorang dosen, atau dia seorang apapun, ketika dia berbicara di luar rumah, lalu ketika di rumah dia tidak mau berbicara, capek dan lain sebagainya alasannya, maka hal ini membahayakan bagi seorang anak. Jadi ketika seorang bapak itu tidak mau berbicara kepada anak dengan alasan malas dan lain sebagainya, maka ini berbahaya bagi anak. Inilah yang kemudian disebut nanti anak itu dia mencari figur lain di luar ayah. Seorang ayah yang jauh dari anaknya, tidak mau berkomunikasi dengan anaknya, maka itu akan berdampak kepada perilaku baik anak laki-laki atau anak perempuan. Anak perempuan kalau jauh dari ayahnya, maka anak perempuan itu akan cenderung mudah jatuh cinta atau dipermainkan oleh laki-laki. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan perhatian dari sang ayahnya. Seorang anak laki-laki ketika jauh dari bapaknya, maka anak itu akan hilang identitas maskulinitasnya. Kelelakiannya itu akan hilang. Misal dia dekat dengan ibu saja, tidak ada sosok ayah di rumah, maka itu bahaya. Maka kalau kita sekarang lihat, banyak anak-anak laki-laki melambai, itu kalau kita cek, pasti dia jauh dari orang tuanya. Sang bapak, jauh dari bapak. Mungkin dia cerai, bapaknya tidak ada, atau bapaknya sering keluar, tidak pernah berkomunikasi dengan anak. Nah, itu menjadi penyebab anak itu menjadi perilakunya itu jadi tidak normal lagi. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, Al-Quran itu memerintahkan kepada bapak itu untuk terus melakukan komunikasi dengan anak walaupun sedikit. Di dalam Al-Quran ada sekitar 17 ayat yang menunjukkan dialog antara bapak dengan anak. Jadi ada 17 ayat itu tersebar di dalam 9 surah. Di 9 surah itu ada 17 ayat isinya dialog. Yang pertama, dialog antara bapak dengan anak itu ada 14 ayat. Lalu kemudian ada 2 ayat itu dialog antara ibu dengan anak. Dan yang berikutnya ada 1 ayat itu dialog antara orang tua dengan anak. Tidak disebutkan apakah laki atau perempuan. Jadi di dalam Al-Quran ternyata dialog antara bapak dengan anak itu jumlahnya 14 kali. Sementara dengan ibu itu hanya 2 kali. Nah, ini menunjukkan betapa sebenarnya seorang bapak itu disuruh oleh Allah SWT untuk banyak berdialog dengan anak. Sementara sang ibu tanpa disuruh berdialog pun dengan anak, mereka pasti berdialog. Kenapa? Karena seorang ibu itu harus mengeluarkan 26.000 kata dari mulutnya setiap hari. Kalau kurang dari 26.000, maka itu akan berdampak pada psikologi sang ibu. Jadi kalau ibu ngomongnya kurang dari 26.000 kata per hari, itu bisa berakibat sang ibu itu menjadi stres, dia mimpi buruk dan lain sebagainya. Itu memang secara psikologi seperti itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, jadi poin-poin inilah yang perlu kita perhatikan. Jadi yang pertama, kita memberi nasihat kepada anak kita. Jadi wajib bagi kita memberikan nasihat kepada anak kita. Namun memberi nasihat itu kita harus cari momen supaya nasihat yang kita sampaikan itu bisa mereka terima dengan lapang dada dan itu bisa mereka kenang seumur hidup.
Itu poin yang pertama tadi, beri mereka sesuatu yang menyenangkan mereka, panggil mereka dengan panggilan yang disenangi, lalu nasihati mereka dengan to the point, singkat dan simple. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, maka insya Allah nasihat kita itu akan dikenang mereka seumur hidup. Ya, salah satu bukti adalah bagaimana Ibnu Abbas itu dinasihati oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian di masa tuanya, sepeninggalnya Rasulullah SAW, Ibnu Abbas ini digelari atau dijuluki orang dengan istilah Hamrul Ummah. Hamrul Ummah ini adalah gurunya para umat. Dan Ibnu Abbas ini didoakan oleh Rasulullah SAW dengan sebuah doa, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, perdalamkanlah baginya ilmu agama dan ajarilah dia takwil. Takwil itu bermakna tafsir daripada Al-Quran. Maka kemudian Abdullah bin Abbas itu selalu menjadi rujukan para sahabat ketika mereka bingung, tidak tahu makna dari Al-Quran. Demikian mungkin jamaah yang dirahmati Allah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurang dan khilaf. Kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.